Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya Tuhan menolong kita, menyertai kita, dan membimbing jalan-jalan kita. Di tengah-tengah situasi yang masih belum menentu ini, kita mendapat satu tema yang luar biasa, yaitu follow Jesus, mengikut Yesus. Ini menyadarkan kepada kita bahwa memang belum tentu orang yang menyebut dirinya orang Kristen sesungguhnya dia adalah pengikut Kristus. Nah, untuk itu mari kita mau belajar sebagian firman Tuhan dan kita mau memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini boleh bersama-sama ada di dalam satu siaran atau di dalam satu sharing yang indah yang malam hari ini dalam pendalaman Alkitab, bagaimana kami boleh melihat kuasa-kuasa firman Tuhan melalui firman Tuhan yang akan mewahyukan dan mengilhamkan segala yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, untuk itu kami serahkan menit-menit ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat dan akal budi agar kami boleh mendapat sesuatu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang yang bernama John Covenant, seorang penginjil, seorang anak muda, dan seorang etikawan. Dia menjumpai Mother Teresa di Kolkata. Dari Amerika jauh-jauh dia datang ke Kolkata untuk menjumpai Mother Teresa. Nah, pada waktu Mother Teresa berkata, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Maka John Covenant berkata, "Doakanlah Mother Teresa agar aku punya kejelasan di dalam hidupku. Aku bisa melihat situasi masa depanku dengan jelas." Lalu Mother Teresa berkata, "Aku tidak dapat berdoa seperti itu, John. Sebab aku sendiri tidak mengalami hal itu." Lalu John Covenant berkata, "Oh ya, bagaimana mungkin ibu tidak mengalami hal itu? Sementara saya lihat ibu melangkah selalu seakan-akan dengan kepastian." Lalu Mother Teresa menjawab, "Tidak dengan kepastian, saya melangkah dengan kepercayaan. Saya bukan melangkah dengan satu kejelasan, tetapi saya melangkah dengan satu kepercayaan." Nah, inilah yang kita membahas. Saudara akan bisa melangkah berjalan bersama Tuhan Yesus kalau saudara percaya kepada Dia. Dan ini satu hubungan. Dan hubungan ini bukan hanya kita kepada Tuhan, tetapi demikian juga Tuhan kepada kita. Jadi kekristenan artinya kita bisa percaya kepada Tuhan dan Tuhan juga bisa percaya kepada kita. Barulah kekuatan itu akan membentuk pribadi kita. Karakter itu akan menjadikan kita karakter yang kuat. Nah, di dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32 di bagian B berkata, "Tetapi umat yang mengenal Allahnya, ia akan tetap kuat dan akan bertindak." Artinya apa? Kepercayaan dibutuhkan untuk menjalankan sebuah hubungan. Dan bukan hanya hubungan saja. Kepercayaan dibutuhkan di dalam rumah tangga, saling percaya. Di dalam bisnis, saling percaya. Di dalam pelayanan, saling percaya. Kita bisa cari orang pandai banyak. Kita bisa cari orang yang punya skill, orang yang punya talenta banyak. Tetapi untuk mencari orang yang bisa dipercaya dan bisa mempercayai kita, itu tidak banyak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa nyambung, yang bisa connect dengan kita. Saudara, kalau kita saling mempercayai, maka sesuatu yang didasari dengan hubungan saling percaya, maka percayalah itu akan terus berkembang. Rumah tangga yang saling percaya akan terus berkembang, Dan orang yang bisa dipercaya adalah orang yang akan mendapatkan banyak berkat. Amsal 28 ayat 20 mencatat ini. Ini Amsal, suatu hikmat yang bijak, yang mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang bisa dipercaya. Sebab dengan bisa dipercaya, maka kita akan mendapat banyak berkat. Begini bunyi firman Tuhan, Amsal 28 ayat 20, "Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin kaya menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman."
Saudara, banyak orang rindu berkat, rindu keberhasilan, rindu kesuksesan. Tetapi orang itu tidak mengoreksi diri. Apakah dia termasuk orang yang bisa dipercaya atau tidak? Di mana ada kebenaran, di mana ada komitmen, di mana ada janji-janji yang ditepati, maka kepercayaan akan lahir. Tetapi di mana tidak ada kebenaran, di mana ada kebohongan, di mana tidak ada komitmen, maka ketidakpercayaan yang akan lahir. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyadari bahwa untuk bisa dipercaya oleh Tuhan, kita juga harus fokus kepada diri sendiri. Kita harus mengerti bahwa perjalanan bersama Kristus adalah satu proses pembentukan karakter agar kita bisa dipercaya Tuhan. Bukan karakter yang sembarangan, tetapi karakter yang menyerupai Kristus. Sebab kalau ini tidak terbentuk, maka yang timbul adalah satu kecurigaan. Kita curiga sama Tuhan, dan sebaliknya Tuhan pun tidak bisa mempercayai kita. Oleh karena itu, di dalam perjanjian lama, hubungan ini disebut sebagai hubungan yang intim, disebut dengan kata yada. Yada itu artinya pengalaman dengan Tuhan, sesuatu yang dialami. Jadi bukan sekedar teori seperti bangsa Israel berteori, tetapi yada ini adalah sesuatu yang mengenal Tuhan dan menjalani bersama Tuhan, kenal Tuhan, sehingga akhirnya ayat seperti di Daniel 11 tadi bisa terjadi. Umatku yang mengenalku akan menjadi umat yang kuat dan akan menjadi umat yang bertindak. Tuhan percaya kepada kita, saudara. Tapi apakah kita percaya kepada Tuhan? Jangan kita percaya Tuhan hanya pada waktu keadaan baik, tetapi di tengah gelombang, badai, topan, kita lupa Tuhan. Atau sebaliknya, waktu tenang kita lupa Tuhan, tetapi waktu ada badai, gelombang, kita baru ingat Tuhan. Percaya yang seperti itu artinya tidak bisa dipercaya, karena tergantung situasi, tergantung keadaan. Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah dalam susah maupun senang. Kita harus menjadi orang yang konsisten dan yang komitmen, bisa dipercaya Tuhan. Sebab percaya yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah percaya yang bukan tergantung dari faktor dari luar, tetapi kepercayaan yang terbangun dari dalam. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," maka begitu banyak orang yang tidak mau ikut Tuhan. Mereka hanya mau menonton karena mereka tidak mau komitmen. Karena mereka tidak mau menjadi muridnya. Bayangkan, dari ribuan orang, Tuhan Yesus hanya 12 orang yang menjadi pengikutnya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang ikut dengan Yesus belum tentu adalah orang yang mempercayai Yesus. Orang-orang yang menonton Yesus belum tentu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Dan yang di sini yang dicari adalah bukan penonton, tetapi pengikut. Yang dicari adalah seorang murid. Murid berarti dia mengikut apa kata gurunya. Nah, di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 23 ada contoh yang baik sekali. Ada seseorang muda yang berharta yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan agar aku beroleh selamat?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu menyebut aku guru yang baik? Tidak ada yang baik selain Allah." Ya. Seakan-akan Tuhan Yesus menyindir, "Kenapa kamu menyebut aku baik, sementara kamu belum mengenal aku? Kamu belum berjalan bersamaku." Ya. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Apakah kamu sudah melakukan hukum-hukum Taurat, sudah memberi derma, sudah berbakti kepada orang tua?" Lalu anak muda yang kaya ini langsung menjawab, "Aku sudah lakukan itu. Aku sudah lakukan itu." Lalu sang guru Yesus berkata, "Tinggal satu lagi yang belum. Engkau jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku." Nah, di sini ternyata, saudara, anak muda ini tidak mau mengikut Tuhan. Kenapa? Karena anak muda ini ternyata hanya mengenal Yesus dari luar. Sementara yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan Yesus di sini adalah berserah kepadanya, bersandar kepadanya, sungguh-sungguh mengandalkan Dia dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bersandar artinya kita bisa rileks, sebab kita menyerahkan, kita bisa menyerahkan beban kita
kepada yang kita sandar. Kalau saya bersandar kepada bangku ini, contohnya, saya bersandar kepada bangku ini, maka saya bisa rileks. Karena saya tahu bangku ini akan menahan berat badan saya. Demikianlah kalau kita bersandar kepada Tuhan, bangku ini cukup bangku yang kokoh, kuat. Tetapi kalau saudara bersandar kepada orang, mungkin orang tidak kuat memikul segala beban kita. Oleh karena itu kita jangan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersandarlah hanya kepada Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Nah, kelemahan dari anak muda ini adalah dia tidak mau mengikuti Yesus, dia tidak mau mengenal Yesus. Kenapa? Karena dia punya sandaran yang berbeda. Dia punya andalan yang berbeda. Andalannya itu adalah hartanya, sandarannya itu adalah hartanya. Inilah yang menyebabkan dia tidak mau mengikuti Yesus. Padahal untuk percaya Yesus, seseorang harus berjalan bersama dia. Ingat ini statement yang sangat penting. Mengikut Yesus atau mengenal Yesus berarti kita berjalan bersama dia. Kita tidak bisa mengenal Yesus dengan cara Taurat. Kita tidak bisa mengenal Yesus dengan cara liturgi beragama. Tidak bisa. Tetapi kita mengenal Yesus dengan dasar sesungguhnya bahwa kita ingin berjalan bersama dia. Oleh karena itu ketika anak muda ini mengandalkan harta, ketika anak muda ini mengandalkan apa yang dia bilang adalah satu yang dia punya dan itu membanggakan dia, maka akhirnya dia kecewa ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku dan jualah semua itu dan ikutlah aku. Bersandar sepenuhnya itu berarti kita menyerahkan kekuatan kepada Tuhan. Percaya yang sepenuhnya itu berarti kita berjalan bersama dia. Ya, hari ini saya ingin beritahu kepada saudara, kita tidak perlu minta kejelasan. Kita tidak perlu minta penerawangan kepada orang pintar. Kita tidak perlu mencari tukang ramal untuk mengetahui masa depan kita. Kristen tidak mengajar seperti itu. Tapi Kristen mengajar trust to Him. Percaya kepada dia. Itulah masa depan. Itulah masa depan yang penuh dengan kepastian. Mungkin dunia bertanya, mana masa depan yang penuh kepastian? Tetapi itulah jawaban kita. Trust to Jesus. Percaya kepada Yesus. Itu adalah kepastian. Nah, hari ini saya tidak panjangkan renungan kita ini. Tetapi kita bisa melihat sesuatu yang baik. Sesuatu yang penuh dengan hikmat pada hari ini. Ketika kita percaya Yesus, berarti kita berjalan bersama dia. Bukan percaya bahwa bukan hanya percaya Yesus itu adalah Allah. Sebab kalau percaya Yesus itu Allah atau anak Allah, maka firman Tuhan katakan iblis-iblis pun, Beelzebul pun percaya. Tetapi yang dimaksud percaya di sini adalah berjalan bersama dengan dia, mengenali dia. Bahasa Yunani menggunakan istilah yada. Yada itu artinya percaya yang disertai dengan praktek perilaku, bukan sekedar teori, tetapi mempraktekkan, mengalami Yesus. Yada juga berarti ada hubungan intim. Yada juga berarti ada kebersamaan, menjalani sesuatu. Misalnya di dalam rumah tangga itu yada. Kenapa? Karena sepasang suami istri akan menjalani suka duka kehidupan ini bersama-sama. Bukan hanya dikala suka, bukan hanya dikala mendatangkan berkat, tetapi dikala duka pun sepasang suami istri akan berjalan bersama-sama. Inilah yang ingin saya bagikan kepada saudara. Hari ini saudara boleh merenungkan ini, bahwa mari kita yada dengan Tuhan, yang artinya kita bersandar dengan Tuhan. Itu jauh melebihi keingintahuan kita tentang masa depan kita, kejelasan kita, penerawangan kita masa depan. Kristen tidak pernah mengajar seperti itu. Bahwa firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera bagi masa depanmu, rancangan yang penuh kebahagiaan. Kita trust, kita percaya, itulah kejelasan orang-orang Kristen. Ya,
Kita tidak perlu cari orang pintar lalu berkata, mana buktinya, apakah ini pasti dan sebagainya. Yesus adalah kepastian. Yesus itu sendiri adalah jalan. Kalau kita jalani itu, berarti kita jalani kepastian. Satu masa depan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang penuh damai sejahtera, itu adalah kepastian bagi orang yang berjalan bersama Kristus. Oleh karena itu kejelasan yang dimaksud dengan John Kavanagh yang dia tanya kepada Mother Teresa, seperti di awal tadi saya katakan, harusnya dia mengerti persis sama seperti orang muda ini yang ingin bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk masa depanku? Yesus bilang tidak seperti itu. Jaminan kita, kejelasan kita akan keselamatan, akan masa depan yang penuh kebahagiaan, dasarnya adalah perjalanan kita bersama Tuhan. Ingat ini, ya. Jadi kepastian kita ke sorga itu adalah kepastian ketika kita berjalan bersama Yesus. Bukan satu kepastian yang dipaksakan, bukan satu kepastian yang kita buat-buat, yang kita yakini, kita mau selamatnya saja, kita mau pastinya saja. Sementara proses berjalan bersama Yesusnya, kita tidak mau jalani. Proses pikul salibnya, kita tidak mau jalani. Saya berharap ini boleh menjadi alat atau bekal untuk membuka hikmat saudara. Dan saya percaya ketika saudara berjalan bersama Yesus, saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia, penuh berkat, penuh pertolongan, dan mujizat dan penyertaan Tuhan akan menyertai saudara. Terima kasih sudah mendengarkan, dan saya percaya ada poin-poin penting malam ini yang saya bagikan. Dan percayalah, berjalan bersama Yesus berarti masa depanmu penuh kebahagiaan dan damai sejahtera. Baik, saya tidak tahu situasi saudara saat ini. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini, karena kemampuan saya sebagai seorang gembala juga terbatas. Tetapi satu hal yang saya ingin berikan kepada saudara, berjalanlah kepada Yesus. Itu artinya saudara percaya kepada Yesus. Tidak bisa saudara menyebut Yesus itu, saya percaya Yesus hanya di mulut saja. Tidak bisa. Kristen tidak pernah mengajar seperti itu. Kristen mengajar kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau jalan bersama Dia, engkau lakukan kehendaknya, maka itu adalah satu kepastian bahwa segala masalah dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Bahkan segala berkat, pertolongan, dan mujizat akan menjadi bagianmu ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalanlah bersama Tuhan Yesus, lakukanlah segala kehendak-kehendaknya. Stop bicara tentang kejelasan-kejelasan, karena Yesus sudah pasti. Yesus itu jelas. Kalau engkau mau kejelasan yang sesungguhnya, jalanilah jalan kebenaran dan hidup itu, yaitu Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita ulurkan tangan kita ke layar litur kita, dan kita satukan hati kita. Bapa, kami bersatu padu hari ini. Ketika kami dipenuhi dengan keraguan akan masa depan kami di tengah-tengah krisis pandemi yang berkepanjangan ini, kami ingin kepastian, kami ingin kejelasan. Biarlah malam ini firman-Mu yang menjawab ini semua, bahwa sesungguhnya kepastian dan kejelasan itu sudah kami terima ketika kami menjalani hidup bersama Yesus. Ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam Tuhan, maka kepastian, kejelasan itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Beri mereka satu penghiburan, keyakinan, keteguhan, kekuatan dalam mengiring Yesus, bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang pasti bersama Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh kebahagiaan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu hari ini kami berdoa, sembuhkan yang sakit, bebat yang terluka, bangkitkan Tuhan orang yang jatuh, yang salah jalan Tuhan benarkan, dan kiranya Tuhan pulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami menerima firman Tuhan yang singkat ini, dan boleh menjadi berkat bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa kita pada pertemuan selanjutnya pada hari Sabtu. Dan ingat, nanti malam ada renungan malam
jam 20.30. Shalom.